Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Neni, NIM 2003221, kelas D RMIK angkatan 2020. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa soal untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Soal yang pertama, jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor merupakan sebuah chip yang merupakan pengolah utama serta pusat pengendali berbagai perangkat komputer. Prosesor ialah komponen penting yang berfungsi mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer, mengolah data, serta mengeksekusi seluruh sistem operasi yang diinstalkan di dalam komputer. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hogg, Federico Faggin, dan Stan Mazer. Soal kedua, jelaskan Random Access Memory atau RAM dan sejarahnya. RAM merupakan perangkat keras yang umumnya terletak di motherboard komputer dan bertindak sebagai memori internal CPU. RAM merupakan memori utama komputer, memiliki kecepatan menulis dan membaca yang lebih baik dibandingkan dengan memori lain seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, drive optik, dan lain-lain. Kinerja komputer utamanya tergantung pada ukuran atau kapasitas penyimpanan RAM. Jika tidak memiliki RAM yang cukup untuk menjalankan OS dan program perangkat lunak, komputer akan menghasilkan kinerja yang lebih lambat. Jadi, semakin banyak dan semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki oleh komputer, semakin cepat ia bekerja. Informasi yang disimpan dalam RAM diakses secara acak, tidak berurutan seperti pada CD atau hard drive. Jadi, waktu aksesnya jauh lebih cepat. Jenis-jenis RAM dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama static RAM atau SRAM, yang kedua dynamic RAM, DRAM. Sejarah RAM. Perkembangan RAM dari waktu ke waktu. Jenis RAM pertama diperkenalkan pada tahun 1947 dan digunakan dalam CRT atau cathode ray tube dan data disimpan sebagai bintik-bintik bermuatan listrik. Jenis kedua dari RAM adalah memori inti magnetik, ditemukan pada tahun 1947. RAM jenis kedua ini terbuat dari cincin logam kecil dan kabel yang menghubungkan ke setiap cincin. Sebuah cincin menyimpan 1 bit data dan dapat diakses kapan saja. RAM yang kita kenal sekarang sebagai memori solid state ditemukan oleh Robert Dennard pada tahun 1968 di IBM Thomas J. Watson Research Center. RAM yang ditemukan di tahun ini secara khusus dikenal sebagai Dynamic Random Access Memory atau DRAM, dan memiliki transistor untuk menyimpan bit data. Pasokan daya yang konstan diperlukan untuk mempertahankan status masing-masing transistor. Pada bulan Oktober 1969, Intel memperkenalkan DRAM pertamanya, Intel 1103. Ini adalah DRAM pertama yang tersedia secara komersial. Pada tahun 1993, Samsung memperkenalkan KE48SL2000 Synchronous DRAM atau SDRAM. Pada tahun 1996, DDR SDRAM tersedia secara komersial. Pada tahun 1999, RDRAM tersedia untuk komputer. Pada tahun 2003, DDR2 SDRAM mulai dijual. Pada Juni 2007, DDR3 SDRAM mulai dijual. Pada September 2014, DDR4 mulai tersedia di pasar. Soal yang ketiga, jelaskan read-only memory atau ROM. ROM adalah sebuah hardware dalam suatu perangkat berupa chip memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Data tersebut tidak dapat dimodifikasi atau diubah, melainkan hanya dibaca saja. ROM adalah jenis memori hanya baca yang dapat dihapus dan diprogram ulang berulang kali hingga 10.000 kali. Soal keempat, jelaskan tentang hard disk.
Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Hard disk ada di setiap laptop dan komputer untuk menyimpan segala data yang perlu disimpan. Soal kelima, jelaskan tentang fungsi monitor pada komputer. Monitor merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Selain itu, fungsi monitor ini pun bisa sebagai output video. Penggunaan dari monitor ini pun tak bisa digunakan secara terpisah dengan CPU pada perangkat komputer. Layar monitor sendiri memiliki ukuran yang bermacam-macam. Jenis-jenis monitor, pertama monitor CRT atau cathode ray tube, kedua monitor LCD, liquid crystal display, ketiga monitor PDP, plasma display panel, keempat monitor LED, light emitting diode. Soal yang keenam, jelaskan video graphic adapter atau VGA. Sebutkan merek-merek VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640x480 terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. VGA sangat penting karena memiliki fungsi sebagai pengolah gambar yang nantinya akan muncul ke layar monitor. VGA sendiri memiliki prosesornya sendiri yang bernama GPU. GPU adalah singkatan dari Graphics Processing Unit yang di dalamnya sudah ada memori dan penyimpanan data sendiri. Soal yang ketujuh, ceritakan keterkaitan antara poin 1 sampai 6. Keterkaitan poin 1 sampai 6 adalah sama-sama merupakan hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Soal yang ke-8, saat membuka File Explorer, kita akan melihat partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka ke bagian nama F dan J. Lantas kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai alfabet? Karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya, hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditujukan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran hard disk yang besar, sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.